Kita menikahnya bukan menikah ini karena menikah merit by accident, kita waktu menikah aja sama orang tua diusir. Oh, mereka nggak setuju. Kan datang kan keluarga datang nggak setuju. Terutama mamaku gitu, nggak setuju gitu. Saya dendam luar biasa karena saya pikir gini, lo yang bikin gue hancur gitu. Aku pelayanan, tapi aku simpan itu. Gimana Tuhan nggak ngeliat, lo munafik lo gitu ibaratnya gitu. Aku sambil Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku, apalagi di mimbar ini mimbar kudus, pulihkan dulu. Yes. Pulihkan dulu. Kenapa? Gue nggak mau pakai topeng. Capek bu, pakai topeng gitu. Apapun dosamu, setinggi apa nih saya berpuluh-puluh tahun. Di saat ini, Tuhan bantu aku untuk melepaskan semuanya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi di channel kami Keluarga Hati Ilahi. Kami berkomitmen untuk selalu memberitakan kasih Tuhan, khususnya di dalam rumah tangga. Dan teman-teman, hari ini saya dan suami kami sangat bersuka cita. Kami juga kedatangan narasumber yang pastinya mereka akan memberitakan bagaimana kasih Tuhan mengubahkan keluarga mereka. Kita sambut narasumber kita hari ini, Pak Rio dan Ibu Vince. Terima kasih Pak Rio, Ibu Vince. Terima kasih sudah datang ke podcast kami untuk memberitakan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan pernikahan Bapak dan Ibu. Ya, mulai dari Pak Rio dulu mungkin. Kelihatannya sih awet muda nih. Boleh tahu memasuki usia pernikahan ke berapa Pak? Hampir 25 tahun depan kita 25 tahun bulan Februari. Oh, 25 tahun. 4 Februari 25 tahun. Ini kayak orang habis kuliah ya, wajahnya nggak kelihatan menikah 25 tahun. Betul. Berarti usia saat ini usia saya 44. Oh, masih muda ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa banget. Ya. Kayak 20. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Iya. Pernikahan Mantap. dini. Oh. Di usia 25 tahun dikaruniakan berapa anak? Saya dikaruniakan 4 orang anak ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Wih, komplit. Udah cukup. Berarti di umur 20-an juga ya anak paling besar. Ya? Hampir 23 lah. 23 ya. 23 tahun. Boleh tahu awalnya bisa kan menikah muda Pak? Itu umur kenal berapa sih? Ya umur berarti kalau Menikahnya 25 berarti berapa? sekarang 44. Saya sekitar 19. umur 18-19 lah. Hah? Ini Serius? ini umur 18 serius. Oke, really? boleh ceritain mungkin ya? Ini ya, Iya. beneran. Makanya kan saya mau beri kesaksian kita kan ini dulu pernikahan dini, pernikahan yang tidak diinginkan lah kalau orang bilang ya kan. Oke. Kenapa kan kita kan kalau orang kan kalau pernikahan yang diinginkan kan udah ada jadwal-jadwal, dia ada udah persiapan. Kalau kita kan kagak, karena kita kan pacar-pacar namanya anak-anak zaman dulu lah ya kan. Kenalnya jadi saya sama istri saya itu tetanggaan. Oh, tetangga. Makanya bilang cinlok gitu kan. Cinta lokasi. Kita kalau saya kan punya bengkel tuh. Saya dulu saya tinggal sama nenek saya gitu. Kan mama saya meninggal, bapak saya kan nikah lagi tuh. Jadi kalau kita tinggal sama ibu tiri tuh kayaknya kurang enak karena ibu tiri itu kan beda rasanya. Beda rasa, kejam ya kan, ibu tiri kejam gitu. Jadi ibu tiri kita kejam, bapak ikut-ikutan kejam juga gitu kan. Makanya kan akhirnya kita ke tempat opung kita. Nah, di tempat opung kita kan kita kerja bengkel gitu kan. Di tempat opung kita, kalau di tempat mama bapak kita yang dulu yang ibu tiri kita itu kita mau disekolahin. Cuma kejam gitu. Nah, kita ini kan orangnya nggak yang mau bebas gitu. Nah, kalau di tempat opung kita bebas tapi nggak disekolahin. Kita suruh kerja gitu. Disuruh kerja ya kan, ya kita kerja mau kita berarti kita bisa ngerokok lah apalah dulu ya. Nah, terus saya ketemu istri saya ini kan dari Medan gitu kan. Nah, Kalau dari Bapak, Medan. maaf, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta, maksudnya dia dari Medan. Saya sama-sama orang Batak lah kalau orang Bintang, cuma saya lahir di Jakarta gitu. Nah, dia datang ke Jakarta di rumah bibinya, di depan bengkel saya itu. Jadi kenalnya di situ. Nah, disitulah. Nah, habis di situ kan dia sering curhat gitu. Sering curhat mas saya ya, makanya misalnya kalau konseling itu jangan curhat lawan jenis. Nah, itu bisa begini gitu kan. Bisa cinlok gitu kan. Apalagi misalnya kalau kita pelayanan sama Tuhan nih, kita ada wanita gitu mau konseling, tapi dia udah menikah gini itu bahaya itu. Nah, contohnya kayak kita nih, untung kita belum nikah single, ya kan, masih single gitu. Tapi kalau udah nikah begitu tuh bahaya kan. Banyak yang seperti kayak gitu di dunia pelayanan gitu kan. Nah, disitulah kita kenalnya akhirnya cinlok lah di situ.
Itu Teman rasa. teman rasa Rasa pacar. iya Rasa pacar ya. teman gitu. Ya karena emang nggak ada tembak menembak, maksudnya Nggak ada, saya kagak. Saya suka kamu gitu. Oh, saya Enggak. nggak ada. teman Iya. ya rasa pacar gitu. Iya. Main langkul-langkul aja Iya. gitu. karena udah curhat gitu. Main aku lahir karena udah curhat. Tapi kalau baru-baru kan enggak kan udah lama gitu kan. Saya sama istri saya nggak lama kok, setahun lah, nggak nyampe setahun Instan lah ya. pacarannya. Ya kan nggak nyampe setahun. Orang dulu kan, jadi ceritanya gini, saya ketemu istri saya itu, saya kan dulu di Cipinang, tempat paman saya itu meninggal gitu. Nah dia ada bibinya kan, namanya kalau orang Batak itu kalau ada yang meninggal datang ke melayat. Saya lihat, kalau saya kan orangnya dulu tuh ibaratnya kalau ngeliat cewek, wah cewek cakep nih gitu kan. Saya lihat, wih cewek cakep nih siapa nih, beda dari yang lain gitu. Oh, beda. Ya saya, oh itu siapa tuh, saya incer tuh gitu. Akhirnya dia di Kayu Manis, saya datang ke Kayu Manis, nah kebetulan kampung saya itu di Kayu Manis gitu. Nah, saya ke Kayu Manis gitu. Oh, niat ke sana karena ada Iya. istri di situ. Istri gitu kan. Nah di situ juga saya udah punya pacar gitu. Cuma orang-orang Betawi gitu. Playboy dulu soalnya. Oh, Karena iya. pacarnya banyak. Oh gitu. Namanya, saya itu dulu bilang setia gitu. Oh, setia. Setia apa Playboy gimana sih? Setiap lingkungan ada. Setiap di mana. Tapi itu jangan ditiru. Itu dulu gitu. Oh, dulu ya. Iya gitu. Jadi kalau saya di sini ada, di sini ada. Itu coba malah iseng-iseng doang gitu. Namanya anak-anak gitu kan iseng-iseng. Karena dulu kita kan ibaratnya gak kurang perhatian dari orang tua gitu kan. Nah kita diperhatiin orang tua, cuma orang tua kita ini kejam banget, kerjanya cuma gini nih. Orang tua aku pun pelayanan, orang bapakku juga pendeta gitu kan. Pendeta juga. Pendeta jadi pelayanan. Jadi dia itu apa ya, maunya kita yang baik-baik aja gitu, cuma kita nggak diperhatiin gitu. Oh, menuntut baik. Menuntut baik, cuma kita nggak diperhatiin. Boro-boro kita boleh keluar, pokoknya kita kayak ibaratnya burung dalam sangkar di apa? Di penjara gitu. Kita bolehnya gereja gitu. Kalau makan tunggu dia pulang pelayanan baru kita bisa makan malam. Kita masak, misalnya kalau baju kotor satu nih ya di rumah, baju kami kotor satu apa ya? Satu lemari diturunin biar kita cuci malam-malam tuh. Itulah makanya kejamnya orang tua. Dulu kan ada film Ari Anggara tuh yang tahu nggak Ari Anggara? Iya. Yang kejam Disiksa itu. ibu Siksa itu tirinya. masih diajak jalan-jalan, ini enggak loh. Enggak. Nonton TV aja kita seminggu sekali. Itu juga jam 9 pas dia lagi kebaktian gitu. Kita tetap ingat firman Tuhan yang kelima gitu, hormatilah orang tuamu. Jadi tetap di situ kita apa ya? Kita tetap memperhatikan orang tua. Kalau kita mau dendam, kita dendam aja, ngapa lu dia sakit-sakitan gitu kan. Kita tinggalin aja, kita nggak urus. Kalau aku nggak, aku urus sampai meninggalnya tuh. Aku urus. Akhirnya tetap apa? Kita dari situ kita merasakan apa? Kita diberkati Tuhan gitu. Amin. Orang yang nggak tahu kita dulunya tuh bukan orang, sekarang juga bukan orang kaya gitu. Sekarang juga bukan orang kaya. Cuma lebih Kayak Firman. iya lebih baik daripada dulu gitu. Dulu kita misalnya kayak gembel, sekarang lebih meningkat ya, mungkin bosnya gembel gitu. Mungkin ya kan, mungkin kayak gitu, lebih ke situ gitu. Lebih sekarang lebih ada lah gitu kan. Itu karena kita apa? Karena kita menghormati orang tua gitu. Kita menyanyikan orang tua meskipun orang tua kita itu kejam gitu. Jadi bapak kita itu, ibu tiri kita udah kejam, bapak kita itu ikut-ikutan kejam gitu sama kita gitu. Kita dihajar sampai berdarah-darah. Untung dulu kagak ada medsos. Kalau ada medsos habis tuh orang tua kita masuk penjara. Orang tetangga gitu. Ibaratnya gini, ini nih ada lebih parah lagi. Anjing, kan kita punya peliharaan anjing tuh. Jadi kalau punya anjing-anjing kita tuh makan bakso gitu. Kita boro-boro mau makan bakso. Jadi kalau kita bikin makanan anjing itu apa ya? Kasih makan anjing tuh pakai bakso. Kita suka nyomotin gitu kan. Ya ampun. Enak, itu sangat sedihnya loh ya kan, ibaratnya nyomotin. Jadi anak nggak dikasih makan Nggak bakso. dikasih. Nah, tuh anjing Lebih makan- sayang anjing. Iya itu susu. Anjing kasih susu, kita boro-boro susu kan. Kita nyomotin susu gitu. Ya ampun, Waduh. kasihan banget, lebih parah dari peliharaannya. Makanya kan aku bilang ini dikejam. Cuma di situ aku pas kita sudah menikah, ya kami menikah aja, ini kan kita menikah nih. Kalau orang Batak bilang menikah tuh kawin lari gitu kan. Kawin lari karena kan kita menikahnya bukan menikah ini, karena menikah merit by accident kita. Aku sih nggak perlu malu, maksudnya gini ya. Ini jangan ditiru, jangan ditiru sama siapapun juga. Cuma ini pelajaran buat kita jangan, meskipun kita begini kita jangan sampai mundur gitu. Ya kan, jangan sampai mundur. Itu aku ya waktu menikah aja sama orang tua diusir. Oh, mereka nggak setuju. Kan datang kan keluarga datang nggak setuju. Terutama mamaku gitu, nggak setuju gitu. Akhirnya tapi lama-kelamaan bapakku itu karena mungkin Nggak setuju menikah dengan ibu. ya karena menikahnya kan nggak jelas gitu. Oke, Kita kan menikah kan karena diusirnya pas di mana? Di weddingnya atau? bukan di Nggak, wedding. mau mengajukan. Kan mau ngajukan, kita mau Mengajukan. menikah, maksudnya Oh. ini kita mau menikah, minta Oke. restu, terus minta dibiayain lah gitu. Malah diusir. Malah diusir, kamu udah capek, kita udah capek ngurus-ngurus, malah gini banyak omongan diusir. Akhirnya kita ke rumah bapak udah kita. Akhirnya bapakku juga mikir kan, bapakku itu juga mikir, akhirnya dijual mobil.
buat kita menikah gitu. Tapi mama ibu tiriku nggak apa ya? Nggak dukung. Nggak dukung, nggak datang. Gitu. Tapi setelah dia sakit-sakitan, akhirnya kita lama-kelamaan kita tetap, kalau orang Batak bilang Mang Anju itu kayak semacam kita bukan kayak semacam kita silaturahmi kita tetap gitu. Natalan kita datang, kita bawain ini meskipun kita di situ juga kita belum mampu gitu kan. Tapi lama-lama kan namanya hati manusia pasti bisa berubah ya, bisa berlaku keras seperti batu dia pasti bisa berubah, meskipun jahat seperti apapun juga. Betul. Ya kan bisa berubah kecuali emang orangnya udah bebel gitu kan. Nah disitulah dia lama-kelamaan dia melembut sampai setelah dia jatuh sakit berapa tahun, ada kali 6 tahun kami yang ngurus, kami bawa ke rumah gitu. Kami maaf kata ibaratnya kan cewek, ibaratnya aku cebokin, aku ituin. Oh ya? Tadinya mau bapakku stroke. Tadinya bapakku ini ibaratnya Bapak yang cebokin. iya, aku dia itu karena Semuanya anak-anaknya yang dulu iya. mengalami itu ya nggak ada yang inget lagi. Nggak ada yang ingat. Tapi aku kalau mau inget kejahatannya, kalau aku inget-inget gitu, aduh ini orang nggak pantas kita gini. Tapi kita ingatnya firman Tuhan yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur di tanah yang Tuhan berikan kepadamu gitu. Waktu itu Bapak udah kerja? Saya nggak kerja, makanya kan saya bilang. Yang bengkel katanya yang di bengkel. Bengkel. Ya bengkel itu kita, opung saya itu punya bengkel tambal ban. Cuma gitu. bantu-bantu doang kita ya. bantu gitu. Itu kan uangnya bukan buat kita. Aku aja paling dapat itu ibaratnya dulu. Mau jajan doang. Iya jajan. Ibaratnya kita di situ buat numpang makan doang gitu. Gitu. Jadi kalau ada nambol misal berapa nih kita umpetin. Misalnya 5.000 gitu kan itu. Ya itu ini jangan ditiru maksudnya ini. Itu karena kan kita karena apa ya? Karena kebutuhan. Iya. Kita mau minta rokok nggak dikasih, mau minta nggak dikasih. Nah, Bapak kan setelah menikah dengan pekerjaan yang hasilnya nggak jelas ya. Bagaimana bertahan hidup di setelah menikah? Nah setelah itu kan mamanya dia kasih modal lah gitu kan. Di bengkel itu juga opung aku kan udah tua juga, jadi aku yang ngelola nih bengkelnya gitu. Jadi bos bengkel dong. Iya, tapi ya yang ibaratnya nggak gede gitu. Sehari ibaratnya gali ini dapat untung 50.000, rugi 60 begitu. Jadi untung 50.000, rugi 70. Ntar besokannya modal habis. Nah, bilang inilah Mi modal habis Mi gini-gini kita mainnya namanya lah subsidi. Begitu. Karena bengkelnya itu di pinggir Pinggir jalan. bukan kita jangan berpikir ini bengkel-bengkel Trotoar. bengkel motor gede kayak Astra bukan. Cuman nempel gitu. Bengkel-bengkel pinggir jalan gitu. Rugi itu karena kepake kebutuhan sehari-hari ya. Iya, karena kan pemasukan kita cuma 50.000 gitu. Kepakainya 70. Pun itu bengkel kami ini juga nih. Dulu ini kami tuh ibaratnya karena dulu opung kami ini punya bengkelnya itu jahat tau nggak? Kenapa? Jahatnya gini, kita jualan bensin. Ini jualan bensin, kalau dulu kan bensin itu campur minyak tanah ya kan? Campur minyak tanah biar untungnya gede. Ya kan kalau orang misalnya bensin 10 liter, campuran minyak tanah seliter. Ya kan? Oh ini kagak. Bensin 10 liter campuran minyak tanah 10 liter juga. Makanya itu dulu tuh zaman opung. Nah kita lama-kelamaan tuh, aku kan pas aku ambil alih, aku tetap ngikut dong. Ya biar itu untung gede juga. Tapi pas sama kamar kan aku ini nggak tahu Tuhan bukan ya, aku dibawa Tuhan untuk aku kagak pernah ke gereja gitu. Ke gereja itu kalau Natalan. Aku itu untung waktu yang bom Natal yang tahun 2000 berapa tuh, untuk aku nggak meninggal. Karena aku tadi mau ke gereja, karena kan kita nggak pernah gereja, taunya gereja Katolik itu ya gereja. Pokoknya kita mau gereja apapun taunya gereja. Aku udah mau jalan. Pas baru mau jalan tiba-tiba tuh gerejanya meledak gitu. Nah disitulah pas akhirnya pas di situ aku mulai ke gereja tuh, cari gereja karismatik, gereja apa. Akhirnya aku ke gereja terus aku dibaptis nih. Dulu aku dibaptis dari salah satu gereja dia terbesar di Jakarta lah, dibaptis lah tuh. Pas dibaptis, pas udah dibaptis aku berpikir gini, kalau aku dibaptis, aku kagak bakalan mau jadi bengkel yang benar gitu. Nah, mau jualan bensin campur minyak tanah. Disitulah akhirnya aku pas udah dibaptis aku langsung ini bensin ini harus murni gitu. Makanya bengkel kita nggak laku itu karena udah dicap jelek sama orang, jangan beli di situ. Ketahuan. Ya, kalau orang beli di situ karena terpaksa doang, bukan karena apa ya, karena butuh gitu. Yang terpaksa. Itu akhirnya aku pas setelah dibaptis besokannya aku berpikir kita nggak mau yang jahat-jahat gitu. Akhirnya aku bikinlah bensin yang murni gitu. Pas bensin yang murni, nah di situ pas lagi malam-malam aku lagi jualan bensin. Nah aku kan punya anak buah gitu, anak buahnya ya biasalah kalau bengkel-bengkel aja juga biar kata
kita bengkel kaki lima juga punya anak buah juga gitu dikit. Satu pas aku lagi ngomongin bensin, anak buahku lagi nambel. Ya karena bensinnya murni, yang tadinya dulu bensinnya nggak murni, minyak tanah 10 liter, bensin 10 liter, kalau orang mau ngerokok di tempat minyak tanah sampai meledak nggak bakal kebakar, mau nyari orang nggak bakal kebakar karena kan minyak tanah sama bensin. Pas ini beda, pas udah di murni, bakar lah tuh. Nambel pas aku lagi lain bensin, bengkel aku kebakar lah tuh. Pas bengkel aku kebakar, nah ini tangan aku udah kebakar nih, habis. Aduh. Tapi puji Tuhan lah, ini pas mungkin Tuhan itulah, makanya kan kalau kita mau kita bertobat belum tentu, tapi tetap aja dosa-dosa kita yang lama kan ada ujian. ada ujian. Proses. Aku nggak berpikir gini, setelah bertobat malah begini nih gitu. Aku nggak berpikir begitu. Aku berpikirnya malah begini, oh ini dosa-dosaku yang lama gitu. Makanya kita tuh kalau mau itu jangan berpikir Tuhan ini jahat, enggak. Kita berpikir kalau kita dikasih ujian gini, ini dulu begini, bukannya berarti kita bertobat kita lancar-lancar aja gitu. Saja, ini aku nih bekas ini, tapi nggak kelihatan berbekas kan? Enggak. Sama sekali kan? Iya. Nah dari situ tuh aku berpikir tetap nih kata aku Tuhan ini aku nggak boleh. Tuhan, aku pas udah bertobat malah dikasih begini gitu kan, biasanya orang begitu ya. Tapi aku tetap ini ujian. Tapi di situ tetap aku tetap gereja. Lama-lama istriku ngeliat nih. Kalau apa yang baik kan pasti sih ngeliat. Lama-lama aku ajak gereja yang tadinya boro-boro mau angkat tangan. Yang namanya gereja kesukaan boro-boro angkat tangan itu ibaratnya kayak tabu gitu. Iya, kayak tabu gitu kan. Akhirnya dia lihat, akhirnya dia ngikut lama-lamaan. Dia kan punya suara lah. Kalau menurut orang menurut aku suaranya bagus gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan dia nyanyi. Akhirnya istriku lama-kelamaan dia ngelihat kita gitu kan. Lama-kelamaan dia malah justru dia yang sekarang lebih menggebu-gebu daripada aku dalam layanan gitu. Karena dia lihat mungkin, makanya kan kalau kita lihat ada contoh gitu. Kalau contohnya nggak baik ya pasti orang ngikutin yang nggak baik. Maksudnya kalau kita mau contoh, lu ke gereja gini lu pelayanan lu aja nggak bener, pasti kan gitu. Tapi kalau kitanya benar kan pasti dia ini contohnya gitu. Untuk memiliki kehidupan dan masa depan yang baik itu sebenarnya udah ada di dalam pikiran Pak Rio ya gitu. Setelah setelah punya anak itu 2 tahun, setelah anak itu udah 2 tahun gitu, kita udah mulai yang tadinya aku suka ibaratnya masih nongkrong sama teman-teman gitu ya, dan namanya masih umur 19 tahun ya kan, 19-20 masih nongkrong sama teman, nongkrong sama teman-teman, nyanyi main gitar, nongkrong ya kan, kayak gitu. Nah di situ tapi setelah dia punya anak mungkin ya itu Tuhan yang kasih kuat, bukan kita sendiri gitu, tapi kita punya niat ada kemauan juga gitu. Ada kemauan, akhirnya ya berjalan seiringnya waktu ya begitu. Aku lama-kelamaan jadi ninggalin yang model-model kayak gitu. Kita akhirnya punya usaha handphone, buka handphone counter. Dari situlah kita bisa punya rumah ya kan. Dari situ punya rumah, lama-kelamaan akhirnya tetap aku punya bengkel di counter itu akhirnya mahal. Kita juga bukannya enak-enak aja, bangkrut juga udah pernah. Punya toko sembako dulu. Tapi toko sembako ini kita bikin ibaratnya bangkrut juga. Karena kenapa? Kalau kami ini orangnya nggak bisa ngeliat orang sedih gitu. Nggak bisa lihat kalau ada orang ngutangnya gini-gini gitu. Kasih ngutangnya gini-gini di rumah nggak makan, kasih. Akhirnya lama-lama itu barang yang dagangan tuh habis gitu. Tapi penerimaan nggak ada. Akhirnya aku bisa tutup. Akhirnya aku tetap di bengkel ya. Di bengkel tetap mertuanya bikin. Dapat 100.000, rugi 120 begitu. Tapi ada. Nah di situ barulah aku ada saudaraku lah, ibaratnya saudara bibi aku terkena kasus kriminal lah, main judi. Yang emak orang Batak kan biasa main judi tuh kerjanya tuh, main judi, ketangkap polisi lah kan ya kan. Ketangkap polisi. Nah di situ kan aku yang ngurus kan. Ada aku kan kuliahnya kuliah hukum gitu kan. Di situ aku ngurus. Nah di kejaksaan aku ketemu ada wartawan. Aku tanya, aku juga hobinya kan dari dulu aku pengen jadi wartawan gitu, dari dulu gitu. Aku pengen waktu pakai yang tsunami aku sampai beli handycam gitu waktu zaman tsunami. Siapa tahu aku berpikir, namanya kali itu berpikir pasti yang negatif nih. Siapa tahu ada kejadian yang nggak bener nih, kita bisa langsung yang nomor 1 nih gitu kan. Aku beli tuh. Akhirnya aku cita-cita sama tuh wartawannya gimana gini-gini. Kalau mau jadi wartawan, kata dia, ikut gua gini-gini. Akhirnya aku diajak, kayak kan aku pas diajak, aku diajak pertama aku jadi wartawan juga nggak langsung jadi, kan kita ada proses. Ya kan wartawan juga ada profesinya, karena kita ngambil orang
wartawan profesional, kita main diambil diikutin jadi orang bilang tuh stringernya gitu kan, stringer anak buahnya. Pendamping lama-lama kita nggak perlu pakai ujian kompetensi wartawan, nggak perlu. Tapi yang penting kita udah udah pengalaman gitu. Pengalaman akhirnya aku belajar terus aku tadi di medianya koran ya, di media koran. Lama-kelamaan aku sebenarnya hobiku di TV gitu. Akhirnya karena wartawan itu kenal anak TV gitu. Nah di situ juga aku jadi stringer juga di TV gitu kan. Setelah itu stringer itu apa sih? Itu membantu wartawan gitu. Tapi nggak wartawan lepas gitu berarti. Nggak ada mereknya, nggak dianggap sama orang, tapi yang dianggap itu yang atasan kita. Nah kita stringernya itu bukannya yang dari kantor, bukan. Nah dari situ aku jadi stringer lama-lama, tapi pas jadi stringer, nah yang atasan aku itu dipindah kerja gitu. Teman aku itu orang kantor, untung orang kantor kan tahu tuh. Orang kantor yang dulu di Sun TV kata bilang, itu stringer lo aja yang kerja gitu, gantiin lo gitu. Akhirnya aku ngajuin lo, katanya pengalamannya ada nggak? Ya itu selama ini kan, selama berita-berita yang ada di TV kan dari aku kan, dia cuma atas nama doang kirim naskah, kan atas nama dia, yang kerjakan kita. Cuma balikin nama, misal dari Rio Manik melaporkan diganti misalnya siapa gitu kan, kayak begitu. Akhirnya aku pas masuk, aku ditanya nih pengalamannya apa, aku mau pede. Kalau orang Batak kan tuh pede dulu, padahal dia kagak tahu ya kan, kenal sama pejabat ini nggak kenal, ya kan, pokoknya kenal aja dulu. Padahal aku kenal, dia nggak kenal aku gitu kan. Dia kenal kamu nggak kenal, padahal nggak kenal, dia pasti nggak kenal sama aku, yang kenal kan sama bos aku. Ya kan, akhirnya tanya, lu kenal sama wali kota sama ini kenal? Oke, bisa bapak yang kenal, ya udah besok kerja. Disitulah aku kerja di MNC Group gitu kan, MNC. Akhirnya di situ aku dikasih di wilayah Jakarta Timur gitu kan, pegang wilayah Jakarta Timur. Nah di situ juga aku lama-kelamaan pengalaman banyak kenal pejabat atau apa. Jadi diangkatlah sama anak-anak para wartawan itu, ketua Pokja wartawan Jakarta Timur. Jadi yang membawai wartawan media-media lain gitu. Jadi kalau misalnya ada wartawan pengen ketemu pejabat ini, kalau dia susah nembusnya melalui aku gitu. Karena kan aku gampang udah kenal gitu kan, karena udah biasa kan gitu. Akhirnya aku diangkat lah gitu sampai saat ini begitu. Itulah penyertaan Tuhan buat aku, dan buat istri dan anak-anak juga seperti itu. Wah, sekarang saya mau gali dari Ibu. Luar biasa. Bapak ini kelihatannya kayak gak ada masalah beban berat dalam hidupnya ya. Tapi saya juga mau gali nih dari ibunya. Nih kira-kira gimana nih menyertai seorang Bapak Rio dari awal menikah. Yang tadinya kita anak kecil soal main ibu rumah tangga gitu ibaratnya. Iya. Tetapi ya itu tadi kan saya udah pernah cerita sama Bu Ana kan. Kita itu emang nothing tulus aja gitu. Enggak, kebanyakan orang berumah tangga itu kan sudah banyak planning ya. Nanti gini, anak kita begini ya. Tapi kalau kita ya udah jalanin aja. Gitu. Jalanin aja bukan berarti kita kayak lu jalanin aja, lu nggak punya otak gitu. Suami saya bertobat itu dibaptis. Saya emang nggak langsung mau ikut pelayanan. Saya dan nggak mau langsung ikut-ikutan dia, lihat-lihat dulu gitu kan, lihat apaan sih ini gitu kan, apaan sih gitu. Tapi saya sih langsung frontal bilang nggak mau ikut, enggak gitu, ikut aja gitu. Tapi lama-lama oh gini kan, kalau dia kan emang udah dididik dari kecilnya itu kan emang keluarganya emang pelayanan, tapi gara-gara emang ibunya yang itu makanya akhirnya mereka mungkin lari lah gitu. Kalau saya kan emang untuk basic begitu tidak ada, saya tidak tahu sama sekali itu, karena latar belakang keluarga saya, apalagi bapak saya tuh saya pernah bilang kan, bapak saya tuh di Medan tuh preman gitu kan, dan berilmu kalau orang-orang di Medan kan gitu. Jadi bagi saya itu gereja Tuhan itu ya jalan aja gitu. Tapi pas saya lihat suami saya, dia bilang nggak boleh gini. Saya cuma lihat aja gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada speak up dari mulut ini. Kamu gue ini deh, ikutin aja dulu. Diajak ke gereja udah. Ya itu kan maunya kita begini, tapi Tuhan itu kan kasih yang mau yang lebih lagi gitu kan. Akhirnya saya ikut pelayanan. Dan itu ikut pelayanan sih kalau menurut saya ya, kalau sekarang saya boleh ingat,
ya ikut-ikut aja dulu gitu kan, ikut-ikut dulu. Udah tuh saya ikut pelayanan udah berapa tahun tuh, saya nggak mau dibaptis saya seperti itu kan, karena saya udah dibaptis, saya udah terima komuni, saya nggak mau gitu, nggak, ajaran kita nggak begitu gitu kan. Apa tuh the background Ibu? Kan kita gereja suku HKBP gitu kan, Oke. saya nggak mau gitu. Ada itu saya udah pelayanan loh. Dibaptisnya baptis Islam percik ya kalau Percik. suku Terus juga Oh bukan bayi. hanya Katolik yang percik ya? Terus juga dibaptisnya bayi gitu. Jadi saya nggak mau. Suku juga percik. Oke. Tapi emang gembala saya itu emang luar biasa juga. Maksudnya kan biasanya kan kita kan kalau ikut pelayanan tuh syarat utamanya kita harus lahir baru kan. Tetapi dia mungkin tahu karakter Background. saya gitu kan. Jadi dia izinkan saya pelayanan gitu. Tapi itulah ya Roh Kudus gitu kan. Saya pelayanan, tapi Tuhan mau kan saya diperbarui gitu. Ada satu ketika udah berapa tahun tuh ya. Akhirnya saya mau ya udah saya dibaptis gitu kan. Udah pelayanan lama itu. Jadi saya dibaptis, saya terima Tuhan sebagai juru selamat gitu. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan saya melayani sampai ini detik semuanya karena Tuhan. Dan seperti suami saya bilang nggak mulus, apalagi di dalam rumah tangga. Yang pertama-tama itu saya udah pernah cerita sama Bu Ana. Saya tuh pertama-tama nikah tuh berantemnya tuh bukan di berantem mulut, saya berantemnya tuh Sampai guling-guling ya saya katanya ya. galak. Pernah main tangan sekali, karena dia keburu hendang saya, akhirnya saya kagak main tangan lagi, kalah. Sampai detik ini saya nggak pernah main tangan. Oh. Cuma kalau ngomel ya iya. Oh jadi malah ibunya lebih Iya. kuat ya, wow. Ya, Oke. saya lebih kuat. Saya Karena dia mungkin dulu ngeliat papanya yang Iya. begitu, jadi dia lebih protect gitu. Iya. Akhirnya kalau saya ini dia langsung, padahal saya mau begini doang, dia udah nendang saya duluan ya, udah langsung akhirnya ilmu saya keluar. ilmunya lebih jago dia. Berarti lebih gesit. Emang pernah main latihan karate? Kagak Terakhir mama saya itu dipukulin depan teman saya. dipukul. Jadi Itulah. dari situ saya langsung kalau dia dikit langsung. Nah, karena depan saya Proteksi. Makanya kita sebagai Jadi laki-laki jadi jangan nggak coba-coba. perlu belajar ilmu di luar, udah terbentuk sendiri ya. Jadi itu yang tapi ya itu dulu gitu. Maksudnya saya lagi kan bisa ya berubah seorang Dame gitu kan. Saya kan nama panggilan saya itu Dame. sebenarnya Dame. Oh. Nama Oh, saya kan Dame dong. Pince Marlis Dameria gitu kan. Tapi orang-orang Dame. kebanyakan tahu Dame gitu. Saya aja sampai ini detik gitu. Bisa ya gitu kan. Kok bisa ya? Gue digabungin sama dia gitu kan. Maksudnya dia yang mengalami kesedihan juga dari orang tuanya, nah gue juga mengalami gitu kan. Kenapa digabungin gitu? Harusnya yang istilahnya yang aman-aman digabungin sama yang ini saling biar ini yang apa ya yang Menutupi. backup gitu kan. Sama gitu ceritanya gitu. Makanya tapi walaupun saya begitu sakitnya dibikin sama bapak tiri saya pernah cerita sama ibu kan, saya dendam tahun-tahun, saya dendam luar biasa karena saya pikir gini, lo yang bikin gue hancur gitu, lo yang bikin gue berantakan segala macam. Tetapi kembali lagi, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan diberkati dalam segala hal. Saya lakukan, saya maafin dia. Tapi sampai ini detik, bukan saya bilang perjalanan hidup kita tuh mulus-mulus aja, enggak gitu. Tetapi segala sesuatu yang kita hadapi itu kok ada aja jawabannya gitu. Ada aja yang kita gini. Mungkin ada beberapa saya bukan ngejudge orang, aduh harus berdoa enggak. Tapi aduh, gimana ya? Tuhan mudahkan semua gitu. Yang kita nggak pernah pikir, kita nggak pernah bayangin gitu. Tapi kok apalagi kayak tadi saya di Sentul gitu. Saya ngeliat 1 tahun ini gitu kan. Ih, Tuhan itu kok luar biasa gitu. Dan saya yang lebih luar biasanya itu saya berdua sekarang ini malah kita makin apa ya, makin sayangnya tuh makin bertambah gitu. Saya cuman apa ya, kagum aja sama Tuhan gitu, kagum dengan kalau mau diceritain ya Bu, aduh apa beralbum gitu karena banyak sekali apa kisah yang luar biasa dan endingnya karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena oh ya lo emang lo pinter, lo emang kaya, lo emang ini enggak, tapi semua cerita yang terjadi dalam kehidupan kita, mau dalam anak, keuangan, hubungan kita, kalau saya bilang ya udah Tuhan aja udah, nggak ada, kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak punya kepintaran apa-apa, dia udah terlalu enggak gitu, tapi ya itu saya
sangat yakin bilang udah karena Tuhan deh. Saya siapa sih ya gitu kan. Apalagi sekarang ini saya takjub makin gini ya, apa ya, kayaknya saya nggak pantas terima ini semua gitu. Apalagi saya kan sekarang udah ada, saya kuliah di Dowe gitu kan, seorang dame yang tidak lulus karena nikah gitu kan. Tapi saya lanjut di paket C ya dia juga ini kalau dia kalau untuk bagian surat-surat saya nih, oke. Tuh paket C ngapain sih, udah nggak pikir-pikir ke situ, deh masuk paket C nanti, masa lo nggak ada tamat apaan gitu kan. Udah masuk kuliah gitu. Saya duduk di bangku kuliah gitu. Jadi seorang ini gitu. Tadinya saya kira, Tuhan kok bisa nggak gitu. Saya tadi agak minder, Tuhan kok bisa nggak gitu. Tapi saya jalanin ini, saya kayak gini ya, saya cuma bilang ini, Tuhan yang kasih aku kepintaran, hikmat, semuanya Tuhan yang kasih. Pasti gue bisa di sini gitu. Dengan bertemu dengan orang-orang yang, kan kita kan kalau baru masuk kuliah tuh perkenalkan diri, oh saya manajer ini, saya ini, saya agak gitu bener ya. Tapi gini, enggak, itu cuman urusan aku sama Tuhan, aku mundur, tapi di depan enggak. Tuhan tetap bikin aku berwibawa gitu. Tapi sejujurnya Tuhan gue gak kuat. Tuhan tuh orang-orang pintar gitu kan. Itu orang-orang hebat, gue mana bisa gitu kan. Tapi ya itu Tuhan tempatkan itu sekarang saya, sekarang ini di tempat orang-orang, saya bilang gini, di tempat saya ya, menurut saya di tempat-tempat orang-orang yang hebat gitu. Saya bisa duduk bareng, saya bisa melayani bareng, dan kayak kemarin, Dame, kamu ini ya Natal, ini ya pelayanan dia di PLC gini, bisa kayak gini, udah nggak apa-apa nih, maju aja gitu, udah, kok siapa sih gitu. Tapi di saat kita nggak mikirin itu, Tuhan yang ngangkat gitu kan. Sampai saya gini, kok belum pantas Tuhan gitu. Karena ya kita tahu diri kita gitu, gue nggak pantas menerima ini semua gitu. Makanya saya bilang, udah Pi, yang penting kita mengenal Tuhan secara pribadi aja. Itu kunci utama. Karena gini, dengan keadaan dunia sekarang ya, kadang jantungan Bu, ini begini, ini begini, apalagi dia wartawan ya, kok saya tinggi gitu, kepala gitu kan, lihat ini, begini. Di saat kita kenal Tuhan kita, dia pasti protek kita. Gini, kita nggak usah takabur, kita nggak mungkin nggak bisa ngelakuin salah. Nggak ada manusia di dunia ini nggak bisa ngelakuin salah. Tapi gini, dan itu terjadi sama aku gitu kan. Tuhan, aku bilang gini saat aku di mimbar itu kan saya sebagai WL ya, pemimpin pujian, dan saya gembala kul. Saya bilang gini, Tuhan kalau nggak ubahkan aku nggak mau di situ. Aku bukan artis. Kan baca kan itu, gue nggak mau di ini. Tapi Yerusalem gue nggak benar, gue nggak mau. Gue mau anak-anakku, suamiku, maksudnya kami sama-sama gitu. Nggak mau dilihat orang, gue keren, lo damai lo, gini-gini. Nggak, aku selalu itu. Tapi itu Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Gue nggak mau, gue nggak mau di situ. Gue bilang, kalau keluargaku belum benar, anak-anakku belum, maksudnya banyak cerita yang kita tidak bisa panjang gitu. Itu yang aku mau, Yerusalem dulu. Baru aku mau, karena aku bukan artis, aku penyembah. Aku penyembah seperti itu. Kita kan harus tahu background kita, siapa kita. Gue penyembah Tuhan, bukan artis yang, keren lo, damai lo. Nih, terima kasih semua pujian tadi. Saya selalu gitu kan. Makanya aku sambil bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku, apalagi di mimbar ini mimbar kudus, pulihkan dulu. Yes. Pulihkan dulu. Kenapa? Gue nggak mau pakai topeng, capek Bu, pakai topeng gitu. Tapi Tuhan luar biasa. Ada masalah, Tuhan pulihkan. Makanya saya bilang, malah hari-hari ini kita udah kayak orang pacaran. Dulu kita kan nggak pernah pacaran. Jadi kayak apa ya, karena pacaran gitu, Malah kan. makin lengket. Iya, makin lengket. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan luar biasa gitu. Tuhan luar biasa karena gini, nggak hanya di luar, tapi di dalam. Tiara, nggak penting gitu kan kita melayani hebat luar biasa, tapi kita nyimpan dosa kita, suami istri, ya cuman kelihatan di luar dong, mesra ya gitu ya kan. Saya cuman minta itu, karena ya dia teman saya, Tuhan
kirim, kami sama-sama aja Pi ya. Nanti kalau aku tiba-tiba gini, Pi, nanti kalau aku lagi mau tugas ini ya, blessing ya gitu. Karena ada temanku itu juga kebuka juga. Perjalanan itu kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak kita tahu gitu, dengan belajar itu Tuhan kasih. Iya, gue kalau mau khotbah ini, aku minta lagi gue blessing gue ya gitu. Pi, ntar gue lagi mau ini, lo blessing gue ya gitu. Itu tadi nggak ada. Tadi enggak lah, wah, Gagah. capek lo gitu kan gitu. Enggak, gue yang hebat gitu. Tapi melalui perjalanan semakin kesini dan saya masuk di kuliah, banyak hal yang saya pelajari. Banyak hal yang saya temuin gitu. Oh begini. Terkadang gini, Bu, Pak. Pikiran kita ini kadang so ini ya, so hebat. Nggak mau dibilangin gitu kan. Enggak lah. Gue bener gitu. Tapi ada kadang kita harus ada masuk di dalam proses yang Tuhan mau gitu. Lo dengerin nih, misalnya dari pendeta, dari dosen, lo dengerin nih gitu. Biar lo jangan kelas kepala gitu kan. Dan itu saya alami. Oh gini, oh ya gini, oh ini istri yang benar tuh begini. Oh jadi itu, jadi saya sekarang lagi dalam masa diproses, dimurnikan. Karena saya sangat percaya ya Bu ya, gue anak Tuhan gitu. Selain itu Tuhan pakai. Bukan hanya aku, anak-anak, suami, kami semua pakai. Wow, harapan seorang istri yang benar-benar tertuju fokus kepada Tuhan ini luar biasa. Yang akhirnya terang sinar Tuhan itu menyinari keluarga, ya Tuhan sendiri nanti yang akan memimpin rumah tangga ya, memang, dan terbukti teruji ya. Saya melihat bagaimana ya dari cerita Bapak dan Ibu ini ya benar-benar Tuhan menyertai banget dan memimpin. Biasa Bapak luar biasa benar-benar menyerahkan semua kontrol kepada Tuhan ya, dan akhirnya benar-benar Tuhan yang memimpin. Dan kita tahu kalau Tuhan memimpin kan rancangan Tuhan damai sejahtera, indah. Nah itu yang Bapak alami dan Ibu alami ya kan. Luar biasa. Dan saya juga penasaran yang tentang cerita pemulihan dengan Bapak tirinya ya. Nah itu gimana tuh? Saya percaya karena waktu kita dipulihkan, saya percaya ada pintu berkat yang dibukakan. Amin. Ya itu juga kayaknya relate dengan berkat-berkat yang Bapak dan Ibu alamin. Nah itu boleh diceritain. Jadi ceritanya begini kan, kalau aku kan dia tadinya dendam banget sampai Bapak tirinya kan. Ya, dia dendam. Okay. Tapi aku berpikir gini, biar aku dulu nih yang jadi contoh gitu. Contohnya maksudnya gini, aku panggil itu Bapak tiriku itu, aku tetap panggil bapak gitu. Aku tetap hormat. Ada Bapak tiriku itu Bapak tirinya dia ini kalau lihat dia datang langsung kayak protek gitu. Wah, si Dame mau ngambil apa nih dalam hatinya nih kan, ibaratnya Dame mau ini apa nih dari istri gua, ibaratnya kan istrinya dia tuh, emaknya dia. Ibaratnya gitu. Tapi aku datang ke dia, aku anggap dia tuh sebagai orang tua gitu. Sebagai orang tua kandung, kalau nggak mertua asliku gitu. Aku anggap dia seperti itu. Lama kelamaan dia lihat kali tinggal aku kan. Setiap datang aku anggap Pak gini Pak, lama-kelamaan yang tadinya boro-boro kita megang barangnya minjem mobil boro-boro dikasih, nggak bakalan kita sampai nyawa-nyawa mobil orang. Jangan kan saya, saudara-saudara kandung aja nggak dikasih sama dia, sampai nyawa-nyawa. Akhirnya aku datang bayar-bayar sama dia, akhirnya lama-kelamaan dia bilang, dia mungkin berpikir gini, saya ini dianggap orang tua loh, ini lakinya. Terus saya bilang sama istri saya, Mi, tuh lo harus baik. Apaan tuh, bodoh, gue dendam banget. Masih pelayanan tuh. Tapi lama-kelamaan dia ngeliat. Apa sih dia lihat aku gitu kan, contoh gitu kan, lama-kelamaan udah Mi, kita tuh kalau saling kita memaafkan tuh ada aja berkatnya gitu. Aku bilang ada aja berkatnya saling memaafkan. Lama-kelamaan dia tiba-tiba kenapa dia mau lo manggil Bapak gitu. Bagaimana tuh prosesnya? Makanya saya bilang ya mungkin tadinya kita nggak sengaja ya. Tapi Tuhan emang udah kirim gitu ya kan. Iya. Gara-gara dia gitu. Ada suatu, Saya, namanya kita kan tetap ada hubungannya. Saya doa gitu pagi gitu kan. Kok tiba-tiba keucap nama dia gitu. Nama dia kan Ari Tonang gitu. Saya langsung bangun itu. Saya bilang, amit gue mau doain dia. Itu selama ini nggak pernah doain itu orang. Ya, Bu. Tapi saya langsung diam, langsung nggak lanjutin. Itu sebenarnya tuh luar biasa banget itu, aduh, kok bisa sampai begitu? Itu lagi kusuk tuh, tiba-tiba Tuhan, keinget langsung, tinggalin langsung, deh, besok lagi kan
kan tadi kita kan ada hubungan. Padahal itu masih saya gini. Itu padahal kita emang menyiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan loh, ya kan? Bisa. Saya bukan mau menyalahin setan, nggak kata setan lo nyalain gue mulu gitu. Ini kembali kita gitu. Besoknya masuk ya, tapi itu saya nggak langsung stop. Keucap lagi Aku maksudnya. coba ya, diam gitu. Ini lanjutin doa yang lain gitu kan. Kok kemarin saya langsung berhenti, langsung keluar tuh dari kamar. Kayak gini, aduh, surupan kali gue gitu. Amit kali gitu. Oh, ibu lagi bikin list doa-doa buat si A, si B, si C. Ya kan kita, saya kan setiap hari alami gitu dong. kan, mengalir lah. Mengalir. Oke. Kan, semua lah pokoknya. Oke. Jadi, list-listnya gitu kan. Tiba-tiba terucap. Oke. Kedua nih, kucap lagi. Oke. Tapi saya nggak langsung berhentiin. Oke. Dia lanjut lagi. Itu sampai 1 minggu. Terus begitu terus. Iya. Seminggunya gini. Tiba-tiba ini Plong. damai sejahtera. Luar biasa. Kayak luka yang bertahun-tahun tuh dari saya kelas 5 SD gitu. Hilang. Yang sakit banget gitu kan. Hilang. Peng. Dan saya aduh susah banget dah. Bapak Tonang. Kalau sekarang kan udah gampang ya, enak ya sekarang Iya, dengarnya. iya. Dia kan dia Margari Tonang tuh. Iya. Sampai sekarang mah udah gampang. Aduh itu susah sekali. Tapi di saat saya bisa bilang, saya berkati engkau, tadi belum Bapak Ari Tonang, udah pas itu. Ini, belum gitu. Saya cuma gini, kok ringan ya? Kok enak ya gitu ya? Dan itu di situ saya juga kaget Bu. Kok kayak ada yang lepas, hilang gitu. Saya gitu, Cair. makasih Tuhan gitu. Berapa puluh tahun tuh. Wow. Lepas saya bikin akhirnya pas lagi kita tahun baru kan biasanya dia kan emang itu orangnya kan gitu kan, Pak ini nih, halo Pak gitu. Dia juga nggak tahu ya, mungkin kali begitu Kaget kok ibu. selamat tahun baru ya, itu udah nggak susah lagi karena kan udah terbiasa kan. Saya bilang ini Tuhan, Iya. ini Tuhan udah gitu. Wow. Bisa ya gitu kan. Makanya saya bilang seberat apapun dosamu, setinggi apa nih saya berpuluh-puluh tahun. Iya. Di saat ini Tuhan bantu aku untuk melepaskan semuanya. Tuhan bantu aku gitu. Yang ada saya coba bilang ini, aku pelayanan tapi aku simpan itu. Gimana Tuhan nggak ngeliat, lo munafik lo gitu ibaratnya gitu ya. Bantu. Karena saya sendiri nggak bisa, nggak mampu gitu. Tapi Tuhan berikan. Setelah terjadi pemulihan, dia kalau ngeliat saya tuh aduh nangis mulu. Sakit gitu, nangis mulu. Pipi lo kalau gue sama dia, lu jangan jauh-jauh ya, gue dia nangis mulu, pusing gue. Dia masih apa ya, penyesalan juga mungkin. Tapi saya gini, di saat saya melepasin pengampun, saya tidak ingat sedikit pun. Oh yes. Kan ada nih, saya ampuni dia, tapi nggak inget Bu. Wow. Yang dulu udah amat, udah kan. Tuhan udah ambil semua. Iya, saya bilang. Makanya kadang ada orang, susah gue nggak maafin. Emang bener susah, tapi bisa. Jangan orang bilang nggak bisa. Emang susah. Saya tahu pasti susah gitu. Susah gue maafin, tapi jangan bilang gue nggak bisa maafin dia. Bisa. Yes. Bisa. Yes. Bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan yang mampukan. Tuhan mampu. Banyak dong. Gue nggak bisa maafin, sampai mati juga gue nggak bisa maafin. Iya. Bisa. Pasti bisa, tapi apa? Undang Tuhan. Iya, gitu. betul. Akhirnya sekarang udah pulih. Amin. Kan? Malah saya yang bikin babysitter kan itu apa? Oh ya, ke ini ya, abis pengampunan itu 1 tahun kemudian saya dengar kabar mama saya dia stroke. Saya gini bilang sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, gue nggak mau ini. Enggak Tuhan. Tapi kan gini, makanya seperti kata saya suami bilang saya, ya lu ngaku dosa lu harus bayar gitu. Iya. Kayak kita sekarang ini. Kita mengakui semuanya, tapi kita harus bayar apa yang kita berbuat itu. Betul. Nah, itu bukan dia dibilang Tuhan, kok Tuhan kejam banget itu. Apa yang lo lakukan ya bayar, tetapi itu membuat semakin tajam, semakin bersih gitu kan. Gak bisa dong, udah lo ngakuin dosa ini, udah Tuhan maafkan. Akhirnya kembali lagi gitu kan, kadang gitu kan. Tapi kalau kita yang mengerti firman, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang apa yang kita buat. Untuk membuat apa? Buat kita semakin
mengasihi dia. Oh lagi nih untuk next gitu. Oh iya Tuhan, enggak, maksudnya Tuhan aja menebus kita tuh dengan harga yang mahal gitu. Apalagi kita udah melakukan dosa, cuman membayarnya dengan proses jalan hidup kita gitu kan. Iya. Masa pelit banget gitu kan. Iya. Jadi dia ngalami stroke sampai hari ini. Dan saya terus topang doa. Pokoknya saya kemarin datang saya doain dengan malah saya gini, Tuhan ampuni dia, maafkan dia. Tapi kan semuanya kan dari Tuhan gitu, kedaulatan Tuhan gitu kan. Saya kan nggak bisa, maksudnya siapa lu nggak ada, cuman ini kedaulatan Tuhan. Gitu. Ya, karena banyak orang kan istilahnya udah ikut Tuhan, udah melayanin, wow, dulunya pernah bikin dosa, terus berpikir, oh gue udah bertobat, gue udah melayanin, ya udah harusnya hidup gue enak-enak dong Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kalau waktu nggak enak, kecewa, bahkan mundur lagi. Akhirnya lebih buruk lagi keadaannya daripada yang awal gitu kan. Tapi ternyata kan kita harus belajar bahwa apa yang kita pernah lakukan kita juga harus bayar harga untuk supaya kita proses belajar sebenarnya untuk semakin lebih kuat lagi dan lebih menggantungkan kepada Tuhan ya. Dan juga Pak Rio bagus sekali waktu istri benci, papanya masih benci, tapi Pak Rio sebagai mengambil peran imam kalau saya lihat tetap memimpin kepada kebenaran, tetap menegur. Jadi nggak ikut-ikutan istri, lu ya cuek, ya udah gue juga saya cuek. Kan suami suka ikut-ikutan, banyak kan gitu. Banyak kan gitu. Itu juga bapak lu, ngapain gue ikut-ikutan gitu kan. Tapi Pak Rio kan mengambil peran sebagai imam, memimpin kepada kebenaran istri, dan akhirnya istri juga dibenarkan Tuhan. Jadi ini saya lihat saling menopang satu sama lain. Ya walaupun yang kata ibu bilang dulunya begajulnya kayak apa, tapi hati dari bapak dan ibu saya lihat itu saling mencintai dan saling ingin impartasinya bagus, dan akhirnya dari yang cacat-cacat tapi Tuhan yang sempurnakan. Jadi saya lihat banyak mungkin orang-orang yang percaya Tuhan tuh dengan melihat kisah bapak dan ibu, apapun keadaannya, secacat apapun, yang nggak usah minder. Pada saat kita bersama Tuhan, cacat-cacatnya itu Tuhan yang sempurnakan gitu loh. Yang kotor-kotornya Tuhan yang singkirkan. Karena kan kalau udah seperti kita tuh di dalam Tuhan tuh kayak bejana ya, kita bejana di tangan Tuhan ya. Ya udah suka-sukamu aja deh Tuhan. Seperti kan nothing tulus, go with God gitu. Ya itulah sepertinya kita Tuhan, kita ikut Tuhan tuh harus seperti itu sih ya. Apa yang Tuhan mau kita berserah aja. Akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Itu yang saya lihat dan saya pelajari dari hidup Bapak dan Ibu. Benar-benar menggantungkan hidup pada Tuhan. Intinya kalau ada yang salah kita memaafkan lah. Amin. Pengampunan. Pengampunan gitu. Betul. Biar kita diampunin Tuhan juga gitu kan. Apalagi ini ya, orang tua ini penting banget karena saya juga banyak mendengar masih kepahitan sama orang tua gitu ya. Akhirnya ya memang yang saya lihat hidup mereka tuh stuck terus, pernikahan juga ribut mulu. Rata-rata ya seperti itu. Iya kan? Karena kalau nggak hormati orang tua ya berkatnya ketahan. Tahan itu. Itu betul kan. Iya. Makanya kalau aku mau ingat-ingat yang dulu perilaku orang mama tiriku sama bapakku akhirnya ikut-ikutan, itu kita lebih nggak bakalan nggak ada hari ini, pasti kacau balau ya. Tapi aku berpikir ambil yang positifnya, kalau nggak ada mama tiriku itu aku mungkin gas sekolah gembel gitu. Mungkin teman-temanku banyak yang tinggal sepantaran sama aku sekarang gitu, ojol jadi itu di supir, kalau ketemu kita malah bos gitu. Tadinya kita di bawahnya mereka sama-sama gembel, tapi kita di bawahnya gitu kan. Di bawahnya dia di atasan gembel gitu kan. Tapi sekarang bos gitu kan. Dan benarlah firman Tuhan dikatakan jika kita mengikut Tuhan, kita dibedakan dengan orang yang mengikut dunia ya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Saya mau tanya satu hal lagi nih sebelum kita tutup nih. Nah, setelah istri mengalami pemulihan dengan papa tirinya ya, ada nggak perbedaan di dalam rumah tangga yang Bapak rasakan? Istri semakin lembut, bahkan kasihnya bertambah 2 sampai 3, 4 kali lipat. Apa yang Bapak rasakan? Efeknya dia makin dewasa gitu kan. Saya makin perhatian sama keluarga. Kalau dulu kan fisik tuh, setelah itu udah nggak fisik lagi. Udah lama nih, itu fisik itu baru-baru. Makanya kalau nikah baru itu masih labil gitu ya. Namanya labil, kita juga nikah nggak direncanakan masih labil. Bawaannya juga, ini namanya kan kalau ini pengennya berdua terus. Ini anak lu urusin anak lu, nih nikah lu main nongkrong aja gitu kan. Anak mau dibanting lah, aku juga sampai maaf kata aku bilang itu bukan anak gua lo gini sampai ngomongan begitu kan gitu, padahal anak kita udah jelas anak kita gitu, sampai ngomong asal bukan anak gua lo gini. Karena emosi kan, kalau emosi akan aja yang diomongin ya.
babil Ya Mas. kan, terusnya dulu aku pengen mukul akhirnya dipukul, tapi untung Tuhan kasih hikmat sama aku untung orangnya nggak suka mukul gitu. Makanya intinya kita mengikut Tuhan dulu, pasti kita akan diubahkan gitu. Amin. Iya. Oke. Gitu. Sekarang tips dari Bapak dan Ibu, penonton juga yang mengalami juga pergumulan dalam rumah tangga, baik dalam ekonomi apapun. Bagaimana sih tips Bapak Ibu tuh ikut Tuhannya tuh harus bagaimana gitu? Ikut Tuhannya, tips yang dari kami yang nikah muda gitu ya. Ini bukan berarti sebagai contoh, tapi jika ada yang sudah terlanjur jangan sampai putus asa gitu. Jika ada yang sudah terlanjur jangan sampai putus asa. Tapi yang utama itu dia harus ikut Tuhan gitu. Amin. Dia ikut Tuhan. Kalau dia ikut Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan, dia pasti Tuhan yang akan menuntun jalan kita ke Padang yang hijau. padang yang hijau, dan rumah tangga kita Tuhan yang akan menuntun. Tapi dengan cara yang benar gitu. Ya. Jangan cuma ngikut, tapi dia cuma kewajiban. Kan ada tuh kalau hari Minggu kewajiban gereja lah, jangan cuma itu gitu. Tapi emang benar sungguh-sungguh gitu mengikut Tuhan. Meskipun kita ekonomi kita masih lemah atau apa, itu tetap tunggu utamakan Tuhan gitu. Karena ada orang juga Tuhan emang Tunggu kaya tunggu dulu. kaya dulu Iya, kita iya, baru iya. Tuhan emang Tuhan yang emang lu ke gereja lu yang ngasih makan. Iya, iya. Kalau aku dulu di bengkel tuh liburnya cuma hari tahun baru doang. Luar Liburnya biasa. hari tahun baru tuh. Setelah aku mengikut Tuhan, hari Minggu aku wajibkan harus libur buat beribadah sama Tuhan. Wow. Dia tanya, liburnya cuma hari Minggu doang. Hari apa? Tahun baru. Orang Batak itu kan lebarannya tahun baru, bukan Natal. Natal itu mah kagak ada. Itu bukan hari besar kita gitu. Tahun baru. Kalau tahun baru itu libur sehari. Gitu. Maafan, udah besoknya buka bengkel lagi. Wah, kerja keras banget. Iya. Berarti rajin orang Nah, Batak. tapi setelah itu aku ini tipsnya itu kita harus, jika ada yang sama pengalaman seperti kita nih, ataupun masih yang ada hebatnya masih Jatuh bangun atau apa tetap ikut Tuhan, Tuhan ya. kasih Tuhan yang akan menolong kita gitu. Jangan coba-coba kita bilang gerutu sama Tuhan, ikut Iya. Tuhan gue begini. Jangan. Ya, banyak orang yang mengaku mengikut Tuhan tapi gerutu jalan Itu terus dan jangan. maaf kata ya, malas mungkin Iya. ya, malas Jangan berusaha gerutu gitu ya. Berarti kalau kita Iya. ngikut Tuhan, kok ngikut Tuhan kita nggak malah nggak diberkatin, itu bukan karena Tuhan gitu, karena kitanya gitu. Salah. Iya. Ada yang Kitanya salah. kita ngikut Tuhan, Iya. berarti dulunya kita salah nih. Iya, iya. Yang sama iya, aku iya. tadi bilang kan, aku Iya. dulu jualan bensin campur minyak tanah. Iya, iya. Setelah aku mengikut Tuhan malah aku kebakaran. Iya, betul. Ya Tapi kan? Tapi di situ orang lihat, oh berarti ini udah berubah gitu. mengikut Amin. Tuhan tapi juga harus disertai tindakan. Betul. Amin. Itu yang paling Kerjaan, rajin, bisa dipercaya penting. gitu kan. Dan juga kita jangan cuma banyak lip service doang gitu, Iya. masalah tindakan. Betul. Nah. Kalau dari Ibu boleh? Dari saya, makanya kadang saya kan di kul saya tuh suka bilang gini, namanya saya gembala kul ya, kadang ibu-ibu bapak-bapak, kadang kita kan suka, ayo kita memberkati, jangan kirain saya mendapatkannya itu sekarang gitu kan. Jadi layani Tuhan dengan benar. Banyak orang alah loh, ini lo jelas aja ngomong begitu kayak gini. Enggak, proses. Proses. Kayak saya bilang, benar kata ibu tadi, dia melayani. Tapi sungguh-sungguh sama kayak bangsa Mesir, Israel keluar dari Mesir, muter terus, muter terus. Makanya saya bilang gini sama pelayan-pelayan Tuhan, ayo layani Tuhan dengan benar. Kita bangun pagi, tinggalin keluarga, itu capek loh. Iya. Jangan bilang pelayan tuh nggak capek-capek. Dari pagi nih kan, apalagi kita kan 2 kali ibadah ya, sampai malam. Tetapi kita nggak persembahkan dengan yang benar, sia-sia capek. Bagus kita harus pelayanan gitu kan. Iya, benar. Makanya saya cuman mau bukan nasihatin, saya cuman mau bagi sharing gini. Buat keluarga-keluarga yang masih muda gitu, saya juga ngalami. Jalani nothing tulus aja. Nothing tulusnya bukan nggak pakai otak gitu, nggak ada proses ke depan gini. Jalanin bersama Tuhan dan tunggu apa yang Tuhan mau buat keluarga gitu. Jadi jangan gini, gue berjalan sama Tuhan tapi maunya gue gitu. Itu ada banyak juga begitu kan. Gue jalan Tuhan tapi gue maunya gini Tuhan ya gitu. Itu namanya nggak apa ya? Nggak ngikutin prosesnya Tuhan. Tapi Iya. Berjalan bersama Tuhan itu berarti menunggu gitu. Jalanin. Iya. Kalau masuk di pelayanan dengan benar. Jadi lakukan semua segala sesuatu. Makanya saya mau lakukan semuanya buat Tuhan, bukan buat manusia. Karena di saat kita semuanya kita lakukan buat manusia, kita yang kita lihat apa? Tuhan yang lihat kita. Tapi Iya. kalau manusia nih,
Dia mau lihat kesempurnaan. Betul. Betul. Tapi Tuhan nih Dari hati. mau bohong nggak kita yang tahu kan gitu. Tapi kalau apa seperti suami bilang lip service kan, wah kasih gitu. Tapi kembali lagi saya gini, saya mau lakukan buat Tuhan, nggak buat manusia. Saya lakukan itu, saya tahu upah saya sama Tuhan. Iya, betul. Jadi buat keluarga-keluarga, lakukan semuanya buat Tuhan, Amin. buat kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Rio ya, beserta istrinya Vince. Luar biasa, mereka menikah di usia muda 18 tahun. Bagi orang sesuatu yang susah untuk dilewati, tetapi ketika orang itu berjalan takut akan Tuhan, terutama prianya, maka keluarga yang sebetulnya masih dini, akhirnya Tuhan bisa bawa ke dewasaan di dalam rohani mereka. Sehingga mereka juga mengalami pemulihan demi pemulihan, mereka bisa mengampuni orang tua tiri mereka, dan hari ini mereka boleh melayani Tuhan. Luar biasa. Bahkan tadi saya dengar kesaksian dari Pak Rio bahwa ketika dia mau bertobat, datang kepada Tuhan, ada ujian yang begitu besar. Dan saya diingatkan oleh firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 2, dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya percaya semua itu ada proses di mana Tuhan akan membentuk Rio lebih lagi supaya dia bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Pemulihan daripada seorang pria yang takut Tuhan, maka kita bisa lihat istrinya dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itu aja. Ya, dan mereka sama-sama melayani dan Amin. dipakai Tuhan ya, Amin. karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi bergumul dengan rumah tangganya dan mungkin sekarang ini satu sama lain tuh masih sering menyalahkan ya. Ya, mungkin juga seperti kisah Pak Rio dan Ibu Vince yang dulunya mungkin menikah dari ya kekurangan, mungkin kurang umur juga, kurang banyak hal gitu ya, dan kemudian merasa saat ini pernikahan nggak maju-maju, nggak bagus-bagus. Nah, kita bisa melihat, mungkin boleh cek and recheck apa permasalahan di dalam hati masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau kita hanya lip service mengikut Tuhan tapi banyak gerutu, banyak menyalahkan. Akhirnya di dalam rumah tangga tuh pertengkaran selalu terjadi, nggak pernah kelar-kelar. Nah, itulah yang akhirnya menjadi penghambat buat Tuhan bekerja dalam rumah tangga orang-orang yang bertengkar itu. Nah, dengan mendengar kesaksian Pak Rio dan Ibu Vince, dan saya percaya kita semua belajar ya untuk boleh di dalam rumah tangga kita selalu menghadirkan Tuhan dan bahkan menjadikan Tuhan nomor satu. Apapun yang terjadi kita bawa semua ke dalam Tuhan. Tapi bukan berarti nggak tahu apa-apa, cuma ikut Tuhan terus nggak tahu apa-apa. Tetapi terus belajar kayak seperti Ibu Vince sampai di usia yang sudah ya 40 ya belajar teologi ya. Ya, itulah satu kunci yang kita anak Tuhan, bahwa kita jangan pernah berhenti belajar. Ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini berbeban berat ya dan ingin didoakan ya, bisa DM kami di TikTok maupun Instagram Keluarga Hati Ilahi. Dan jangan lupa bagi semua yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis, dan juga tekan bel notifikasi supaya mendapat update video kami yang terbaru. Terima kasih sudah menonton video tayangan kami, dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.